Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Ayudia Pasha dengan NIM G0023160. Di sini saya akan menjelaskan proses fertilisasi implantasi, proses ereksi ejakulasi, dan proses berkembang. Di mana saya mempresentasikan ini sebagai pemenuhan tugas praktikum anatomi saya di blok 2.1. Nah, saya akan memulai presentasi saya. Yang pertama, what's wrong with Patrick? Jadi, ada kasus di mana penis Patrick Star tidak dapat ereksi dan ejakulasi. Jadi, gimana sih proses ereksi dan ejakulasi sendiri? Jadi, seperti yang udah kita ketahui, kalau ereksi dan ejakulasi kan pada pria, di mana pria itu ada organ yang namanya penis, di mana nanti dia itu bisa berereksi dan mengejakulasi. Jadi, eh, ereksi dan ejakulasi sendiri itu merupakan tanda seks pria, di mana ereksi sendiri merupakan mengerasnya penis yang dalam keadaan normal itu lunak. Dan ejakulasi sendiri terdiri dari dua fase, di mana ada fase emisi dan juga fase ekspulsi. Di mana fase emisi sendiri merupakan pengosongan sperma dan sekresi kelenjar seks tambahan ke dalam uretra. Dan fase ekspulsi sendiri itu ekspulsi kuat semen dari si penisnya sendiri. Nah, jadi ereksi itu terjadi karena vasokongesti penis. Jadi seorang pria itu dapat berereksi melalui pikiran tentang seks, penglihatan, penciuman, dan juga pikiran tentang seks. Nah, sebelumnya, jadi bagaimana sih mekanisme ereksi sendiri? Jadi ereksi itu dicapai melalui pembengkakan penis oleh darah. Nah, penis kan hampir seluruhnya itu terdiri dari jaringan erektil yang dibentuk oleh tiga korda atau rongga-rongga vaskular mirip spons yang terbentang di sepanjang organ ini. Jadi di penis sendiri itu ada korpus spongiosum dan juga korpus cavernosum. Nah, di mana korpus-korpus ini nanti akan merenggang jika terjadinya ejakulasi dan terisi oleh darah. Nah, tanpa rangsangan seks, jaringan erektil itu cuma mengandung sedikit darah karena arteriol yang mendarahi rongga-rongga vaskular ini berkontriksi. Nah, akibatnya itu penis tetap kecil dan lunak. Selama rangsangan seks, arteriolnya itu secara refleks melebar dan jaringan erektilnya terisi oleh darah, sehingga penis bertambah panjang dan lebar dan menjadi kaku. Nah, eh, vena-vena yang mengalirkan darah dari erektil penis ini tertekan. Jadi secara mekanis oleh pembengkakan dan ekspansi rongga-rongga vaskular sehingga aliran keluar dari venanya itu berkurang dan darahnya itu terpenjara di dalam si penisnya itu sendiri, makanya dia membengkak dan membesar. Nah, respon vaskular ini itu mengubah penis jadi organ yang mengeras dan memanjang. Nah, refleks ereksi sendiri merupakan sesuatu refleks spinal yang dipicu oleh stimulasi mekanoreseptor yang sangat sensitif di glans penis. Di glans penisnya sendiri itu ada mekanoreseptor yang sangat sensitif. Nah, di korda spinalis di bagian bawah itu terdapat pusat pembentuk ereksi. Jadi di bagian sini itu ada pusat pembentuk ereksi atau erection generating center. Nah, stimulasi taktil pada glans akan secara refleks memicu melalui pusat ini itu peningkatan aktivitas vasodilatasi parasimpatis dan penurunan aktivitas vasokonstriksi simpatis ke arteriol penis yang mengakibatkan vasodilatasi hebat dan cepat. Jadi arteriol tersebut dan menjadikan si penisnya itu ereksi. Nah, mekanisme ereksi sendiri itu terkait sama sistem saraf parasimpatis yang dimana serabut saraf parasimpatisnya itu dari segmen sakral 2 sampai dengan 4. Jadi serabut saraf simpatis segmen sakral dari 2 sampai dengan 4. Nah, untuk mekanisme ejakulasi sendiri itu nanti terjadikan dari dua proses, ada emisi dan ejakulasi. Di mana emisi sendiri itu merupakan impuls simpatis yang menyebabkan rangkaian kontraksi otot polos di prostat, saluran reproduksi, dan juga vesikula seminalis menjadi
beraktivitas kontraktil dan mengalirkan cairan prostat, sperma, dan akhirnya cairan vesikula seminalis secara kolektif disebut semen ke dalam uretra. Jadi mengalirnya si sperma, cairan prostat, dan juga cairan dari si vesikula seminalis nantinya disebut semen ke dalam si uretranya. Nah, fase refleks ejakulasi ini disebut dengan emisi. Nah, kalau ekspulsi sendiri itu merupakan pengisian uretra oleh semen yang memicu impuls saraf yang mengaktifkan serangkaian otot rangka di pangkal penis. Nah, kontraksi ritme otot ini itu terjadi pada interval 0,8 detik dan meningkatkan tekanan di dalam penis, memaksa semen keluar melalui uretra ke eksterior. Nah, jadi ejakulasi sendiri itu kayak gampangnya itu keluarnya si semen itu dari si uretra keluar. Jadi ke OUE terus keluar. Nah, mekanisme ejakulasi sendiri ini eh, disyarafi oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal dari 1 sampai dengan 3. Nah, lanjut ke tadi udah proses ejakulasinya, tadi kan ada disebut si vesikula seminalis dan prostat. Jadi apa sih vesikula seminalis dan prostat ini? Jadi di organa genitalia maskulina ini ada 3 kelenjar utama, yaitu ada vesikula seminalis atau glandula vesikulosa, ada prostat, dan juga ada yang disebut dengan glandula bulbouretralis. Nah, jadi si vesikula seminalis sendiri itu merupakan 2 buah organ berlobus. Untuk lebih jelasnya, jadi ini vesikula seminalis, 2 organ berlobus yang terletak pada permukaan posterior vesika urinaria. Dan ada ductus deferens di sisi medialnya. Jadi ini ada ductus deferens. Di medialnya itu ada ductus deferens. Nah, jadi glandula ini itu berfungsi untuk menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen, di mana sekretnya itu mengandung fruktosa untuk menutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilitas sperma, di mana dinding vesikula seminalis ini dapat berkontraksi selama ejakulasi dan mendorong isinya ke ductus ejaculatorius dari si spermanya sendiri. Nah, lalu baru sperma keluar ke uretra. Nah, jadi dia itu mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Untuk neurovaskularisasinya sendiri divaskularisasi oleh arteri vesikalis inferior, arteri rectalis media, dan venanya bermuara ke vena iliaca interna, di mana vesikula seminalis ini di inervasinya itu berasal dari plexus prostaticus, cabang plexus hypogastricus inferior yang memberikan cabang ke glandula vesika sendiri, di mana ada limfanya itu menuju nodus limfaticus iliaci interni. Lanjut ke yang kedua, yaitu ada glandula prostata yang ini. Jadi, glandula prostata itu terletak antara kolom vesicae dan diafragma urogenitale. Nah, dia ini difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum, di mana dia akan bermuara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Nah, si prostat sendiri itu punya 5 lobus, ada anterior, medius, posterior, lateral dextra, dan sinistra. Nah, dan dia itu punya 4 zona, di mana ada zona transisional, zona periuretral, dan zona sentral, juga zona periferal. Di mana glandula prostat ini berfungsi buat menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan juga fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Di mana sekret prostata ini bersifat alkalis sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Nah, glandula prostata ini divaskularisasi oleh arteri cabang-cabang dari arteri vesikalis inferior dan arteri rectalis media. Dan di venanya itu membentuk plexus venosus prostaticus, di mana dia menampung darah dari vena dorsalis penis profunda bermuara ke vena iliaci interna, di mana limfanya itu nodus limfaticus iliaci interni dan diinervasi oleh plexus hypogastricus inferior dan juga saraf simpatik merangsang yang dia itu merangsang otot polos prostat saat ejakulasi. Jadi dia itu ngeluarin cairannya itu. Nah, lalu yang terakhir ketiga ada glandula bulbouretralis atau glandula Cooperi, di mana ini terletak di dalam diafragma urogenitale, di bawah musculus sphincter uretra externum, dan salurannya itu akan bermuara ke uretra pars spongiosa.
Nah, jadi si glandula bulbouretralis Cowperi ini itu homolog sama glandula vestibularis mayor pada wanita. Di mana glandula bulbouretralis ini berfungsi untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi yang berupa cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Nah, tadi kita udah membahas tentang glandula-glandulanya. Nah, sekarang lanjut ke proses fertilisasi dan implantasi. Nah, di mana nanti proses fertilisasi itu akan berlangsung di ampula oviductus. Jadi, tempat optimal untuk proses fertilisasi itu ada di ampula oviductus. Nah, jadi nanti kan saat berhubungan akan ada ratusan juta sperma yang diletakkan dalam satu kali ejakulasi. Nah, nanti hanya beberapa ribu sperma yang dapat mencapai ke si ampula oviductus ini, ke tempat fertilisasi itu sendiri. Nah, jadi langkah-langkahnya gimana sih bisa fertilisasi? Jadi kan tadi ekor sperma itu digunakan untuk bergerak bagi penetrasi akhir ovum. Nah, untuk membuahi sebuah ovum, sebuah sperma itu harus melewati korona radiata dan juga zona pellucida yang mengelilingi sel telur, di mana sperma akan menembus korona radiata dengan memakai enzim-enzim terikat membran di membran permukaan yang berada mengelilingi kepala sperma. Jadi ini di kepala sperma itu ada zat-zat yang akan keluar untuk menembus si zona pellucidanya. Nah, lalu sperma itu dapat menembus zona pellucida hanya setelah berikatan sama reseptor spesifik di permukaan lapisan si zona pellucida sendiri, di mana mitra pengikatan antara sperma dan ovum baru ditemuin, yaitu fertilin, suatu protein yang ada di membran plasma sperma. Dia itu bakal berikatan dengan glikoprotein yang dikenal dengan ZP3 pada lapisan luar zona pellucida. Nah, jadi ini reseptor ZP3 itu yang kuning-kuning di sini. Dia itu akan berikatan sama si fertilin tadi. Nah, pengikatan sperma ini memacu reaksi akrosom yang bergantung pada Ca2+, tempat membran akrosom terganggu dan enzim akrosom dilepaskan. Lalu, kalsium yang masuk ke ekor sperma ini melalui cairan Caspar yang terbuka dengan cepat berpindah dalam beberapa detik ke kepala, tempat molekul ini ikut serta dalam reaksi akrosom, di mana enzim akrosom itu mencerna si zona pellucidanya. Jadi, memampukan sperma dengan ekornya yang masih bergerak untuk membuat jalan yang melewati si sawar protektif ini. Jadi, dia itu akan bergerak dan mendorong. Lalu, kepala sperma dengan DNA-nya itu memasuki sitoplasma ovum. Jadi, hanya kepala dan dengan DNA yang masuk ke dalam ovumnya. Nah, sperma merangsang pelepasan sebagai berbagai enzim yang tersimpan di dalam granula kortikal di ovum yang nantinya mengakibatkan reseptor ZP3 mengeraskan zona pellucida sehingga menghambat terjadinya polispermia atau terjadinya fertilisasi ganda. Jadi kalau si kepala spermanya dengan DNA ini udah masuk, dia bakal mengeraskan si zona ZP3 dan mengeraskan zona pellucida sehingga sperma-sperma lain nggak bisa masuk. Nah, jadi itu tadi proses fertilisasi, sekarang proses implantasinya. Jadi gimana sih implantasinya sendiri ke dalam si uterus? Jadi kan nanti kalau udah terfertilisasi di ampula oviductus itu bakal jalan ke uterus dan terjadinya si implantasi di dalam uterus. Jadi tahap-tahap di ampulanya itu kan tadi kan dari ampula oviductus itu tidak tinggal diam si zigotnya. Jadi zigot ini mengalami sejumlah pembelahan sel mitosis untuk membentuk suatu bola padat sel yang disebut morula. Jadi nanti setelah terjadinya fertilisasi, dia akan membelah. Jadi ukurannya tetap sama, misal ukurannya segini, dia akan membelah dan menjadi sangat banyak. Nah, lalu nanti itu dia morulanya itu akan berjalan ke si uterusnya ini. Nah, sekitar 3-4 hari setelah ovulasi, progesteron itu diproduksi dalam jumlah memadai untuk melemaskan konstriksi oviductus sehingga morula itu dengan cepat bergerak kedorong ke dalam uterus oleh kontraksi peristaltik oviductus dan aktivitas silia di ampula oviductusnya ini sendiri. Nah, jadi penundaan ini akan jadi si silia-silia itu akan jadi mobilitas buat si
tadi itu si zigotnya itu akan bergerak ke dalam si uterusnya ini. Nah, ketika turun ke uterus, morula ini mengapung bebas di dalam rongga uterus selama 3 hingga 4 hari. Nah, hidupnya itu dari sekresi endometrium dan terus membelah. Nah, selama 6 hingga 7 hari pertama setelah ovulasi, eh, mudigah atau si zigot yang sedang berkembang ini dalam keadaan transit di oviductus dan mengapung di lumen uterus, di mana lapisan dalam lumen uterus secara bersamaan dipersiapkan buat implantasinya sendiri di bawah pengaruh progesteron di fase luteal. Nah, selama waktu ini itu uterus berada dalam fase sekretorik atau fase progestasional dan menyimpan glikogen dan mengalami peningkatan vaskularisasi. Nah, beberapa kasus itu si morula atau yang tadi udah dibuahi itu gagal turun ke uterus dan terus berkembang dan tertanam di lapisan oviductus. Nah, hal ini itu bakal menyebabkan kehamilan ektopik tuba atau kehamilan tidak pada tempatnya. Nah, tempatnya itu di tuba falopi. Nah, itu tadi. Terus selanjutnya aku bakal jelasin tentang bagaimana sih refleks berkemih. Jadi untuk refleks berkemih sendiri atau miksi itu merupakan proses pengosongan kandung kemih yang diatur oleh dua mekanisme, refleks berkemih dan kontrol volunter, di mana refleks berkemih disimulasi ketika reseptor renggang di dalam dinding kandung kemih terangsang, di mana kandung kemih pada organ dewasa itu dapat menampung 250 sampai 450 ml urin sebelum tegangan dindingnya itu mulai cukup meningkat untuk mengaktifkan reseptor renggang. Nah, semakin besar tegangan yang melebihi ukuran itu, semakin besar tingkat aktivasi si reseptornya itu sendiri, di mana nanti serat-serat aferen dari reseptor renggang membawa impuls ke korda spinalis dan akhirnya melalui antar neuron merangsang saraf parasimpatis untuk kandung kemih eh, untuk kandung kemih ini berkontraksi dan nanti terjadinya si refleks ingin kencing atau ingin berkemih. Nah, untuk proses pembentukan urin sendiri itu ada 3 tahap, yaitu ada fase filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi, di mana nanti filtrasi sendiri itu terjadi di glomerulus di ginjal, yang pada glomerulusnya nanti di filtrasi itu ada penyerapan H+, sekresi H+, sekresi HCO3, dan juga ekskresi dari asam. Nah, lalu setelah filtrasi sendiri nanti ada reabsorpsi, di mana reabsorpsi itu nanti akan menyerap zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh dari dalam urin itu nanti diserap kembali dan akan menghasilkan urin sekunder. Dan terakhir itu ada proses augmentasi atau pengendapan, di mana pengendapan ini nanti terjadi di tubulus contortus distal dan juga tubulus collectivus. Nah, proses dari hasil dari augmentasi sendiri merupakan urin primer yang nantinya akan disalurkan ke dalam vesika urinaria. Nah, itu tadi penjelasan presentasi laporan anatomi blok 2.1 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.